Ibu bisa masuk ke modul akademik ya. Di kiri atas itu ada menu akademik ya. Di menu navbar bagian kiri atas itu ada akademik, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada muncul 3, yaitu ada pengaturan tagihan, kemudian pembayaran tagihan, kemudian ada laporan. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan tagihan. Sekali lagi menunya ada di navbar bagian atas. Mungkin Bapak Ibu yang belum ada silakan login sebagai admin akademik atau super admin ya. Bapak Ibu bisa masuk ke akademik, menu akademik di bagian navbar atas, kemudian masuk ke pengaturan tagihan. Nah, ini memang sedikit untuk yang akademik ini memang langkahnya agak banyak ya, karena memang sebanyak itu. Jalan lah sih. Iya, Citanda. Baik, di sini akan disuguhkan beberapa form ya. Ada kegiatan, kemudian ada angkatan, ada jenis kelamin ya, kemudian tingkat pendidikan, institusi. Nah, form ini untuk apa sih? Tadi kan kita sudah melakukan setting tagihan nih, setting tagihan dan sebagainya. Dan itu kan memang belum dipublish seperti itu. Nah, ini form ini adalah untuk mempublish tagihan dan memposting tagihan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di sini ada form kegiatan. Karena tadi kita sudah membuat kegiatan daftar ulang, maka saya akan pilih daftar ulang. Nah, untuk angkatan ini di sini kembali lagi, di sini ada tanda bintang dan ada yang tidak. Nah, itu yang mandatory. Nah, dalam artian ketika Bapak Ibu pilih di sini tidak apa yang dipilih, kemudian yang tidak dipilih, maka semua akan muncul. Semua siswa yang ada di angkatan yang lain pun akan muncul di sini. Seperti itu. Termasuk tingkat pendidikan, seperti itu, kalau misalnya tidak muncul. Nah, kemudian di sini sama ya, ada tingkat pendidikan, kemudian ada institusi, kemudian ada kelas, kemudian ada program studi ya. Nah, ini misalnya saya pilih SMA Al Hidayah, kemudian akan muncul kelasnya, kemudian akan pilih apa kelasnya. Misalnya saya pilih kelas 11 ya. Nah, saya pilih cukup di sini misalnya, kemudian di sini ada gelombang juga, ada jalur masuk juga, kemudian ada periode juga. Periode ini adalah periode aktif ya. Kemudian ada status, kemudian ada madrasah diniyah, kemudian ada cabang dan asrama ya. Seperti itu. Karena di asrama itu kan bisa ada cabang ya, mungkin ya. Nah, seperti itu. Dalam satu kota bisa saja ada 2. Nah, baik. Baik, di sini kemudian ada menggunakan nomor tagihan itu berdasarkan NIM santri, kemudian ada status bayar. Sorry, ini mungkin ini sih nanti kami typo ini. Kemudian ada status bayar itu yang dipilih adalah yang belum bayar. Kemudian karena ini belum bayar, nah kemudian di sini kalau misalnya ada error nomor tagihan, tampilkan bil nomor error. Kemudian nah di sini ada generate custom ya. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, ini ada jangan set ulang tagihan dan set ulang tagihan. Nah, ini maksudnya apa? Jangan set ulang tagihan berarti Bapak Ibu hanya memunculkan tagihannya saja di sini ya, memunculkan daftarnya yang sudah kena tagihan, siswa yang sudah kena tagihannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya set ulang tagihan, nah case-nya adalah seperti ini. Misalnya tarif sudah terpublish atau sudah terposting ya, dan itu akan otomatis masuk ke keuangan juga sebagai diakui sebagai piutang. Nah, tapi ada koreksi tagihan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan set ulang tagihan seperti itu. Katakan kemarin harusnya 1 juta tapi typo 100.000. Nah, kurang 01. Nah, fungsi set ulang tagihan inilah yang nantinya akan dibutuhkan seperti itu. Baik, berikutnya
Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan ini. Ini saya kosongin terlebih dahulu karena saya akan memilih semua ya. Saya akan menampilkan seluruh data santri yang kena tagihan daftar ulang. Seperti itu. Kita proses di sini, kita akan tampilkan. Baik. Nah, di sini sudah ada beberapa yang kena ya tagihan, misalnya angkatan supaya tidak bingung 2022-2023 ya. Nah, karena kemarin sudah ada 4 ya, kembali lagi ke siswa sini, daftar siswa di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa open new window ya, supaya bisa membandingkan. Di sini ada 4 ya. Ya, di sini ada 4 siswa dengan angkatan 2022-2023 ya. Nah, di sini akan muncul juga sama Abdul Latif, Ahmad Jainuddin, Muhammad Rifwan, Siti Jubaidah. Nah, di sini. Ya, di sini kita kemarin ada 2 orang kena reguler dan 2 orang juga kena prestasi seperti itu. Nah, di sini akan muncul 2 dan di sini hanya 2 orang ya yang kena tagihan. Karena apa? Karena 2 orang yang lain ya seperti Abdul Latif, kita cross check kemarin yang saya buat. Abdul Latif itu dia jalur masuknya prestasi seperti itu. Sedangkan kita tadi untuk ke setting tagihannya itu kita kenakan untuk yang reguler seperti itu. Nah, kita masih buat untuk yang reguler. Nah, seperti itu Bapak Ibu perbedaannya ya. Implikasinya di sini seperti apa kalau misalnya kita belum membuat untuk yang lainnya, karena memang bisanya misalnya untuk yang reguler 150, tapi untuk yang prestasi itu 100.000 seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk ketentuan untuk posting ataupun publish tagihan itu seperti itu. Kenapa tidak langsung saja dari sini? Nah, itu tadi kembali bisa saja ini kita buat tagihan untuk bulan atau bulan berikutnya gitu, dan belum akan kita posting bulan ini seperti itu. Tujuannya di situ untuk seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, di sini setelah kita proses di sini maksudnya adalah menampilkan seluruhnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol simpan ya. Mungkin Bapak Ibu yang nominalnya sudah merasa sudah dibuat tapi kok tidak muncul, silakan dicek kembali di setting tarifnya ini apakah sudah sesuai dengan daftar siswanya atau belum. Seperti itu. Nah, bisa dicek di gelombangnya, kemudian di jenis kelaminnya, karena jenis kelamin sekarang masih ada 2 ya. Gitu. Nanti mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah ada patch update-nya. Kami sudah ada untuk yang semua gender ya. Nah, kemudian dicek juga jalur masuknya, kemudian dicek kembali di situ. Kalau misalnya belum ada yang muncul di sini tagihan masih 0 ya. Seperti itu. Nah, oke. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya simpan ini? Mungkin Pak di kolom chat dari Pak Yazid, adakah cara tertentu bagi wali santri untuk mengetahui tagihan-tagihan? Iya, saat ini memang ini ya Pak, sebentar di bagian ini. Ya, Bapak Ibu bisa, yang pertama adalah bisa nanti setelah disimpan di sini bisa diekspor, atau nanti Bapak Ibu ada di laporan piutang santri itu bisa
diekspor satu persatu Bapak Ibu. Nah, di situ nanti akan ada datanya di situ. Itu yang akan dikirim seperti itu. Karena memang saat ini kita belum yang versi offline ini belum connect ke ini ya, masa notifikasi ataupun email ya. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing bisa dicek di situ. Nanti karena ini belum disimpan, kita belum bisa melihat datanya ya. Itu. Mungkin ini saya coba simpan terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya bisa dilihat. Daftar ulang. Oke, yang bawah misalnya. Dan harusnya kan kegiatan daftar ulang yang bawah. Yang ini kan komponen tempatan. Tadi ini. Baik, ini saya simpan terlebih dahulu. Akan ada muncul konfirmasi. Ya, di sini akan ada muncul notifikasi penambahan data berhasil ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ini disimpan maka di keuangan juga akan terpublish juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa open new window untuk yang laporan, kemudian dicek di buku besar ringkinya ataupun di laporan yang lain ya. Itu. Nah, di sini untuk tanggal 1 November kan seperti yang saya tadi sampaikan, awal start pembayaran itu adalah tanggal pengakuan piutangnya. Seperti itu. Jadi piutang santri ini diakui tanggal berapa, maka itulah yang akan dijadikan acuan seperti itu. Nah, di sini ada 300.000 ya totalnya, karena memang total yang saya publish di sini adalah 300.000. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga masuknya tanggal 1 November 2022 ya. Nah, kemudian dicek kembali di sini ada transaksi lain ya, maksudnya akun lain ya. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini diperolehnya dari tadi kita pada saat penentuan komponen. Nah, ini kan kita memapping dengan COA seperti itu. Nah, di sini akan termapping juga di sini akun pendapatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu jadi secara otomatis piutang santri kemudian dilawankan dengan sesuai dengan yang kita mappingkan pada saat pembuatan komponen tadi. Seperti itu. Jadi mengalir datanya itu seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Baik, apa ada kendala bagi Bapak Ibu sebelum kita masuk atau sudah cukup clear terkait dengan bagaimana mengatur pengaturan tagihan untuk siswa seperti itu? Masih pada mencoba nih sepertinya Pak Polri. Baik, mungkin saya tunggu dulu ya, nanti siapa tahu ada sebelum kita masuk terlalu jauh. Karena memang pada saat setting tagihan ini memang cukup banyak yang perlu ini ya, satu modul tapi memang dependensinya cukup banyak yang perlu ini. Mungkin Pak Polri bisa istirahat juga dulu.
sampai jarum angka 12 ya? Iya. Itu kegiatan daftar ulang komponennya yang di setting. Oh, nyeting ini per kelas ya, per level. Mahasiswa juga sekali. Ada yang sesuatu yang ini kan tarif tagihan yang tadi di setting kan. STP. Coba ke itunya setting tagihannya. Setting tagihan. Tadi yang tadi edit salah satunya edit mau lihat. Salah satu yang sudah dibikin. Di actionnya. Nah, ada ya. Tapi kenapa punya saya emang nggak bisa gini ya? Ulang semua poinnya kosong kan? Ini juga kosong ini kan? Harus di awal dirunut lagi ya. Kalau ini makan mencakup semua ya. Mencakup semua. Enggak ada action gitu, hanya ada pilihan. Boleh setting ulang atau satu tadi. Oke. Ya. Betul tapi
dari setting kayak gini-gininya nih, benar kalau konsisten tuh ya. Kayaknya dari situ ya. Antum ngisi nggak dari sini Pak? Ke sininya enggak kan? Kalau udah semua ke sini ke bawahnya enggak kan? Tadi enggak, ini semua itu semua ini semua institusi semua tuh antara pria atau wanita. Oh, tetap ininya diisi. Bingung, bingung kalau ini mau relasi. Ada Pak. Akademik ya, data akademik. Akademik ya. Iya. Itu kelas. Ya, program studi. Lambang masuk, jalur masuk. Ini susah Sandri. Benar ini. Iya. Iya, nawarin nggak nangis sih ini. Sekarang ini divisi ini institusi ini. Nggak berlengkap ini. Formal. Nah, tingkat pendidikan ini. Mengatakan menengah. Tadi. Oh, kamu ini program studi ya. Kemarin kan kita nggak isi. Udah masuk. Oh, kan ini ya, nanti baru kita masuk yang itu. Yang tadi apa tadi? Ya, bagaimana Bapak Ibu yang di ruangan offline ataupun yang online? Apakah bisa dilanjutkan, Bu Dewi? Atau masih ini? Online sudah siap breakfastnya, bisa lanjut. Ya, yang offline lagi ini nih Pak, lagi Oke. bentar lagi ke. Baik. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Supaya di sesi berikutnya, karena kita di sesi berikutnya itu ada penerimaan tagihan. Jadi supaya tidak terlalu jauh, kalau ada kendala, Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu yang di bagian tagihan.
Pak Polri, Ya, bagaimana Bu Dewi? insya Allah nih peserta sudah siap Pak, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah masuk ke modul akademik dengan modul pengaturan tagihan ya. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk ke pembayaran tagihan. Nah, di sini pembayaran tagihan Bapak Ibu bisa masuk ke modul akademik. Kemudian untuk pembayaran tagihan ya, masuk ke pembayaran tagihan. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuguhkan untuk dua menu, yaitu penerimaan tagihan dan koreksi. Ya. Jadi untuk penerimaan tagihan ini seperti biasa Bapak Ibu akan mencatat penerimaan tagihan dari siswa ya. Nah, kemudian untuk koreksi ini apabila ada kesalahan input atas penerimaan yang sudah kita terima sebelumnya. Seperti itu. Baik, kita masuk dulu ke penerimaan tagihan. Di sini akan muncul tagihan-tagihan atas siswa yang sudah sudah sempat kita setting ya, di setting tagihan. Nah, di sini ada keterangan nomor tagihan, kemudian NIS-nya, kemudian nama kegiatan, kemudian periode akademiknya, kemudian tagihan, kemudian ini sisa tagihan atau yang belum dibayarkan. Kemudian di sini ada potongan ya, yang tadi sempat ditanyakan oleh siapa ya tadi? Tadi sempat tanya ya untuk yang kalau misalnya ada penyesuaian ya. Nah, kemudian di sini ada nominal pembayarannya berapa. Nah, baik, kita akan mencontohkan salah satu ya yang sudah kita setup tadi. Saya akan mengambil atau misalnya saya mau membayar atas nama Muhammad Ridwan ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik. Jadi aksinya ada dua, yaitu konfirmasi penerimaan pembayaran. Kemudian di sini ada detail Excel-nya ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa cek detail Excel-nya bisa diekspor untuk masing-masing siswanya ya. Ya, seperti ini untuk yang payment receipt-nya. Jadi ada komponen, kemudian yang dibayar atau yang belum seperti apa, kemudian dicetaknya tanggal berapa, seperti itu untuk informasi yang ada di dalamnya. Ini di versi update kami itu ada sebenarnya sudah ada untuk cetak semua ya yang tampil di sini. Nanti akan seperti yang tadi saya sampaikan untuk beberapa versi update itu kami akan sampaikan nanti. Baik, kita akan coba untuk mulai melakukan pembayaran ya, konfirmasi penerimaan pembayaran salah satu. Di sini Bapak Ibu klik. Nah, di sini akan muncul nomor tagihan, kemudian di sini nomor induknya, kemudian nomor tes kalau ada ya. Nah, di sini atas nama siswanya, identitas yang lain ya seperti program studi, periode, kemudian di sini kegiatan yang akan dibayar seperti itu. Baik, di sini ada tanggal. Nah, tanggal ini adalah tanggal konfirmasi pembayaran atau tanggal penerimaannya. Seperti itu. Nah, ini defaultnya adalah tanggal hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Bisa pilih tanggal penerimaannya tanggal berapa. Nah, kemudian di bagian bawah di sini adalah komponennya. Komponen yang akan dibayarkan oleh siswa atau santri tersebut. Seperti itu. Baik, di sini secara default akan muncul otomatis sesuai dengan nominalnya ya, Bapak Ibu. Nominal tagihannya ya. Jadi ada beberapa pertanyaannya tadi yang mungkin salah satunya kalau misalnya mau dibayarkan dari 150 ini saya mau bayarkan 50 terlebih dahulu, atau dari satu komponen ini saya mau bayarkan 30.000 terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang di penerimaan pembayaran ini konsepnya bisa seperti ini. Jadi bisa cicilan, kemudian mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilakukan pembayaran, kemudian tadi juga kalau misalnya ada potongan ya, keringanan ya, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam potongan sini. Seperti itu. Nah, ya, seperti ini kalau misalnya ada potongan ya, Bapak Ibu bisa tentu sesuaikan sendiri. Nah, ini saya mau membayar full atau pembayaran yang ada di sini. Seperti itu. Baik, kalau misalnya ada keterangan silakan Bapak Ibu isikan, kalau misalnya tidak bisa dikosongin ya. Nah, baik dari sini saya akan membayar atas nama Muhammad Ridwan dengan tanggal pembayaran tanggal 12 November ya. Kemudian untuk yang saya bayarkan adalah biaya SPP terlebih dahulu pada tanggal 12 ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan simpan kalau misalnya sudah dirasa clear ya. Nah, di sini saya akan melakukan simpan. Ya, akan ada muncul notifikasi pembayaran daripada berhasil. Kemudian tagihan tadi sebesar 150, sisa tagihan 100.000. Yang sudah dibayarkan adalah 50.000. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu kalau misalnya ini. Nah, ini ada kwitansi juga tadi sama kalau misalnya Bapak Ibu cetak lagi akan muncul seperti ini. Biaya SPP yang sudah dibayarkan ya. Dibayar berapa, potongan berapa, pembayaran berapa, sisa tagihnya berapa. Seperti itu. Itu untuk kwitansinya. Seperti itu. Baik, kalau misalnya mau melakukan pembayaran lagi, Bapak Ibu bisa melakukan klik lagi ya di tadi konfirmasi pembayaran. Nah, akan muncul sisa pembayaran yang belum dibayarkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini saya hanya mau membayar 50.000 atas 100.000 tadi ya. Itu bisa Bapak Ibu. Kemudian di sini saya mau melakukan potongan. Ini sisa tagihan. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan di situ. Yang pasti di sini tidak bisa melebihi dari 100.000 ini tadi. Seperti itu. Nah, ini misalnya saya bayar misalnya kemarin ya, atau hari ini, itu bisa disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk konfirmasi penerimaan pembayaran, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ini apa ada pertanyaan? Ini saya coba untuk menjawab dari pertanyaan Pak Syahril ya. Dalam penerimaan tagihan apakah ada pilihan metode pembayaran? Ya, ini tadi sempat kami note Pak Syahril bahwa untuk saat ini memang untuk pilihan metode pembayaran itu masuknya langsung ke rekening yang ada di tarif seperti itu. Nah, ini catatan itu sudah kami tampung kalau misalnya memang dari tim penentu nanti memang itu dibutuhkan, nanti akan coba kami akomodir. Seperti itu Pak Syahril. Itu. Karena saat ini kami masih menggunakan mekanisme akun pembayaran itu langsung masuk ke akun penampung utama. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain ada
yang ditanyakan? Ya, ini pertanyaannya mungkin sama ya, konteksnya dengan seperti payment gateway ya. Jadi memang untuk versi yang offline ini, versi aplikasi offline ini saat ini belum ada koreksi. Tapi memang kami ada satu versi untuk yang santri yang enterprise itu kami sudah konekkan ke payment gateway dan WhatsApp notifikasi ya, Bapak Ibu. Itu untuk Bu Anissa ya. Dan untuk channel pembayaran kami saat ini masih menggunakan ini ya, seperti bank-bank konvensional, Bank BSI, Bank Mandiri, Niaga dan sebagainya melalui virtual account ya. Tadi juga ada sempat tanya virtual account ya. Nah ini itu kaitannya dengan payment gateway ya. Seperti itu Pak Syahril juga. Jadi memang untuk virtual account kami sudah sesuaikan dengan masing-masing siswa. Jadi satu siswa itu satu virtual account. Jadi pada saat ada pembayaran, nanti dia akan mau bayar yang mana. Seperti itu tagihannya. Itu Pak Syahril, apakah sudah terjawabkan? Jadi untuk yang santri versi enterprise ya, itu di situ. Untuk tabungan santri saat ini masih belum ada Pak Syahril. Karena memang lebih ke arah seperti dompet ya. Itu karena kami kalau misalnya model dompet itu kemarin kita memang rencana mau mengembangkan untuk dompet santri ya. Jadi dalam bentuk kartu, jadi pembayaran misalnya misalnya di koperasi ataupun di toko itu santri cukup menggunakan tapping kartu seperti itu. Nah, tapi itu kemarin kami masih ada kendala dengan proses perizinan karena itu masuknya ke salah satu dompet ya. Itu harus izin ke bank dan sebagainya, izin ke OJK, jadi kami pending terlebih dahulu untuk fiturnya itu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan yang lain? Yang offline bagaimana? Ada pertanyaan atau ada kendala? Izin Pak, kami belum bisa menampilkan, tapi kalau boleh ditampilkan lagi Pak proses kwitansinya yang tadi Pak, bukti pembayarannya. Oke, yang ini ya Pak. Ya. Berarti itu masih sesuai dengan komponen ya Pak ya? Betul, betul. Mau tanya? Maaf, Pak Heri. Ya. Ya, untuk penerimaan tagihan di saya kok belum muncul ya? Kalau di sebelumnya itu kan di pengaturan tagihan ini udah muncul nama-nama, terus ada jumlah tagihannya. Cuma pas buka di penerimaan tagihan belum muncul. Kira-kira dari apa ya? Itu Bapak sudah simpan belum Pak? Itu jadi kan di bawah itu ada simpan. Selain proses ini masih menampilkan terlebih dahulu Pak. Baru ini tagihannya disimpan seperti itu. Oh iya, siap, sudah muncul. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan?
Ya, sebenarnya ini sih. Ini apa? Ini kan. Ya, bagaimana? Apakah mungkin selain itu setelah menerima pembayaran, Bapak Ibu mungkin bisa lihat laporannya ya di buku besar rinci. Bapak Ibu bisa tampilkan berdasarkan tanggalnya ya. Nah, kebetulan untuk tanggal yang saya punya di sini sudah masuk ya, kas sebesar 50.000 ya. Kemudian untuk piutangnya tadi sudah dilawankan sebesar 50.000 juga di sini. Nah, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke fitur yang berikutnya ya, yaitu di sini selain penerimaan tagihan, di sini ada koreksi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, koreksi di sini adalah untuk mengkoreksi tagihan atau pembayaran. Nah, pembayaran sudah masuk. Histori pembayaran per santri. Baik. Bapak Syaril bisa masuk ke ini ya, ke laporan penerimaan ya di sini ya. Nah, di situ ada historinya ya, bahwa Muhammad Rifan sudah melakukan pembayaran tanggal, jumlah pembayarannya berapa. Seperti itu. Itu kalau untuk histori pembayarannya. Nah, baik, kita kembali ke modul koreksi ya di sini. Jadi modul koreksi ini adalah modul koreksi atas pembayaran ya. Di sini karena modul koreksi ini membutuhkan nomor tagihan, maka kan tidak apa namanya, tidak selalu ada ya koreksi ya. Maksudnya tidak banyak juga kalaupun ada koreksi. Nah, Bapak Ibu bisa mengkoreksi di sini. Ya, nama santri yang sudah bayar dan belum bayar itu ada di piutang santri, Pak. Jadi di sini ada laporan ya. Jadi menu utama tadi pembayaran, di menu akademik di sini ada laporan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya laporan piutang santri di sini. Nah, di sini akan kelihatan yang sudah membayar berapa dan yang belum bayar berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini piutang 100.000, tagihan 150 seperti itu. Dan ini yang sudah ditagihkan ya.
Seperti itu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Karena tadi saya hanya menagihkan untuk 2 orang ya. Nah, maka di sini akan muncul tagihan, total dibayar, kemudian piutangnya berapa. Seperti itu. Nah, piutangnya bisa dilihat detail ya. Di sini Bapak Ibu. Ini kegiatannya apa, biaya komponennya, kemudian tagihannya berapa, dia potongannya berapa, jumlah penerimaannya, kemudian di sini ada piutangnya, total piutang berapa. Seperti itu. Ya, mungkin Pak Syaril dengan Pak Nuradi seperti itu ya terkait dengan jawabannya. Mungkin di sini kalau misalnya lebih dari satu tanggal itu bisa ke kanan ini Pak, kolomnya ini. Itu nanti misalnya saya contohkan satu lagi ya untuk pembayaran, misalnya di sini saya bayarkan 50.000 ya, 70 biar tidak beda. Tanggal yang tanggal 4 sorry, ini yang beda tanggal 11. Pembayaran 120.000, kemudian piutang santri di sini piutangnya 30.000, Bapak Ibu bisa cek lihat. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi tanggal 11 ini apa saja yang sudah dibayarkan, kemudian tanggal 12 dia apa saja. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk historicalnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke modul yang koreksi ya. Tadi untuk modul koreksi yang diperlukan adalah nomor tagihan ya. Bapak Ibu bisa kopikan nomor tagihan. Tadi karena saya sudah bayar atas nama Muhammad Ridwan, maka saya kopikan nomor tagihan ini, kemudian saya koreksi di sini. Nah, di sini ada input nomor tagihan. Bapak Ibu tinggal paste, kemudian tekan enter atau cari ya, tekan tombol cari. Nah, akan muncul di sini tagihan-tagihan yang sudah terbayarkan seperti itu. Detail pembayaran di sini mulai dari biaya SPP, kemudian biaya registrasi ulang. Jadi ini secara tampilan akan menyesuaikan berdasarkan yang sudah dibayar. Komponen ini akan memanjang ke kanan horizontal, kemudian tanggalnya ini akan menurun vertikal seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya komponen sudah banyak dan tanggal yang dilakukan juga cukup bervariasi ya, ini akan banyak berdasarkan tanggalnya. Jadi misalnya tanggal 12 itu ada 2 kali pembayaran, ada 2 pembayaran untuk SPP dan registrasi ya misalnya, maka akan muncul dua-duanya di sini. Seperti itu. Nah, baik, untuk koreksi di sini, koreksi konsepnya pasti akan mengoreksi yang terakhir sebelum yang akan mengoreksi pembayaran yang terakhir kali dibayarkan seperti itu. Karena kan tidak mungkin pembayaran yang sebelumnya kemudian tiba-tiba pembayaran pertama kemudian melakukan pembayaran kedua, ketiga, terus tiba-tiba ada koreksi di pembayaran pertama, itu kan sepertinya tidak dimungkinkan karena sudah diposting dan sudah di cross check ya. Nah, maka yang kami opsikan di sini adalah yang akan dikoreksi adalah pembayaran terakhir terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini konsepnya supaya sinkron dengan keuangan, maka untuk koreksi ini memang kita haruskan hapus seperti itu supaya match dengan yang ada di keuangan. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak kita perkenankan untuk dikoreksi nominalnya seperti itu supaya antara piutang dan piutang kemudian kas pembayarannya atau penerimaannya itu supaya tidak terlalu banyak catatan seperti itu. Nah, akhirnya kita ada satu tombol untuk fungsi hapus ya, hapus pembayaran, maka Bapak Ibu bisa melakukan hapus pembayaran di sini atau pembatalan pembayaran seperti itu.
Nah, ini supaya nanti di laporan keuangannya supaya juga rinci seperti itu. Oh, ini ternyata kenapa ada koreksi, kenapa ada yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada tanggal 11 masuk 70.000 ya. Nah, kemudian ini saya hapus seperti itu. Nah, saya hapus. Penghapusan data berhasil dan di sini sudah hilang ya yang 70.000 tadi. Nah, maka saya cek lagi. Nah, di sini akan muncul ada cancel payment seperti itu. Bahwa di tanggal tersebut ada koreksi untuk pembayarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi supaya memang kemarin ketentuannya dari tim pengarah itu memang untuk koreksi ini memang harus dihapus semua supaya rinci dalam artian supaya juga nanti tidak ada tercecer seperti itu. Nah, apabila mau dikoreksi ulang, Bapak Ibu bisa melakukan input seperti biasa di penerimaan tagih pembayaran ya di sini. Oh, ternyata tadi yang 170.000 ternyata 80.000 seperti itu. Dan itu dibayarkan di tanggal 12 ternyata misalnya. Seperti itu. Nah, ini saya simpan kembali. Kemudian Pak. ya. Ketika sudah dikoreksi ya Pak, kalau misalnya setiap level admin itu sudah ditentukan dengan akses, itu ketika dikoreksi ada history creep-nya ya Pak ya? Siapa user yang menginput yang loginnya? Betul Bapak. Cuman saat ini memang belum kami tampilkan ya. Ini kita hanya menampilkan rekap-rekapnya saja. Tapi kalau misalnya itu memang nanti dibutuhkan untuk pengecekan, nanti kita coba tampilkan ya historical siapa yang melakukan hapus dan sebagainya ya. Gitu. Tapi secara sistem sebenarnya sudah tercatat itu Bapak untuk siapa yang melakukan koreksi dan seterusnya ya. Gitu. Baik Pak. Ya, di sini sudah ada ya pembayaran tanggal 12 sebesar 80 dan 50 ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di laporan piutangnya juga. Di sini saya sudah membayarkan tanggal 12 November ya. Seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ini saya coba menjawab untuk yang dari online ya. Untuk tagihan diinput tiap bulan sesuai dengan tagihan SPP atau diinput satu kali di awal 1 tahun akumulasi. Baik, ini ketentuannya tergantung dari kebijakan masing-masing institusi atau lembaga Bu Anissa. Jadi kalaupun memang ketentuan dari lembaga misalnya gini, kita berbicara ini agak sedikit melebar ya dengan konteks dalam artian kalau misalnya Bapak Ibu kembali lagi ke anggaran ataupun RKAP yang ada di RKAS ya mungkin di sekolah itu mungkin plotting untuk pendapatannya itu seperti apa? Misalnya untuk SPP apakah memang plotting pendapatannya setiap bulan atau satu kali di awal tahun? Nah, itu kebijakannya kembali kepada penentuan anggaran tadi Ibu. Kalau misalnya plotting untuk pendapatan itu ditentukan setiap tahun dalam 1 tahun di awal, nah maka bisa saja untuk santri ini diakumulasi total SPP kira-kira 1 tahun itu misalnya 1 bulannya 200.000, kemudian 1 tahun berarti kan ada 2.400.000. Nah itu cuman pembayarannya memang bisa dilakukan cicil seperti yang tadi kita coba skemakan misalnya di bulan pertama dia bayar misalnya ini 10.000 seperti itu bisa misalnya total tagihan ini sudah akumulasi 1 tahun ya. Nah bisa mekanismenya seperti itu. Nah kalau mekanisme ataupun kebijakannya harus ditentukan SPP secara anggaran kita per bulan penentuannya. Maka itu harus mau tidak mau memang harus ditentukan setiap bulan seperti itu untuk SPP-nya. Seperti itu dan pembayarannya juga per bulan berapa sesuai dengan tagihannya Ibu Anissa seperti itu. Jadi itu kembali lagi kebijakan ya
Bapak Ibu, seperti apa kebijakan yang ada di dalam masing-masing sekolah ataupun institusi. Seperti itu. Kalau misalnya kebijakan memang berdasarkan RKAS ya, itu plotting pendapatan untuk SPP misalnya itu 1 tahun, maka bisa digelontorkan dalam 1 tahun SPP total berapa. Seperti itu. Dan itu pasti pengakuan pendapatan juga akan besar di awal. Misalnya untuk semester pertama ya di bulan Juli, maka pengakuan pendapatan akan besar di bulan Juli seperti itu. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya itu kan tidak ada plotting pendapatan karena memang sudah diakui di awal untuk pendapatannya. Nah itu kembali ke kebijakan masing-masing seperti itu, Ibu Anissa. Mungkin di tempat yang lain seperti itu juga. Nah itu saya kembalikan ke kebijakan masing-masing. Cuman di sistem memang sudah ada akomodir terkait dengan bagaimana kalau misalnya digelontorkan di 1 tahun di awal periode SPP-nya, dan secara otomatis misalnya tadi katakan 2.400.000 ya total 1 tahun, berarti itu akan masuk ke pendapatan bulan Juli 2.400.000 karena memang pengakuan piutang itu di bulan Juli. Seperti itu. Menyambung Bapak Ya. terkait yang ada di program ya Pak ya. Iya Pak. Bukan pasti yang namanya rencana anggaran itu kan ada apa ya? Apa di sistem akuntansinya ini ada program Pak, misalnya dari rencana anggaran pembelanjaan seperti tadi yang Bapak jelaskan ya Pak, dihitung 1 tahun anggaran atau 1 tahun pelajaran ya Pak. Dengan rencana, dengan implementasi, dengan realisasi itu di akuntansinya ada ya Pak. Seperti itu. Oh, ya, baik. Buat manajemennya seperti itu. Baik. Berarti yang dipertanyakan adalah untuk modul anggarannya ya Pak. Betul. Baik. Kebetulan untuk yang lingkup santri ini kita tidak sampai ke anggaran Pak. Itu seperti itu. Cuman memang di beberapa pekerjaan lain yang untuk sekolah kami ada modul anggarannya seperti itu. Dan kebetulan memang jadi mungkin sedikit kronologi ya untuk aplikasi santri ini. Kenapa memang untuk yang modul akademik ini tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak seperti yang modul unit usaha ya, karena memang awalnya kita dengan tim BI dan tim IAI memang mengembangkan untuk yang modul usaha, khusus modul usaha, tapi ternyata ketika berjalannya waktu dan memang ketika kita masuk ke pesantren yang dibutuhkan adalah akademiknya seperti itu. Jadi kita munculkan yang waktu itu yang masih banyak permasalahan adalah di bagian tagihan seperti itu. Jadi untuk versi 2 ini, jadi versi 1 santri versi 1 itu belum ada modul akademik seperti itu. Nah, versi 2 ini baru ada modul akademik tapi khusus untuk tagihan saja. Seperti itu. Mungkin insya Allah nanti versi 3 ataupun versi yang selanjutnya kemarin juga mengakomodir untuk yang manufaktur ya. Itu insya Allah kami plankan dengan tim-tim yang lain itu seperti itu. Jadi untuk saat ini memang belum ada untuk yang anggaran seperti itu, Bapak. Satu lagi Pak. Mungkin setiap lembaga punya kekhasan masing-masing ya Pak, kompleksitas setiap transaksi yang berlaku di lembaga. Nah, satu lagi, kebetulan di kami juga ada rekanan Pak. Salah satunya rekanan itu adalah rekanan jemputan sekolah ya Pak ya. Yeah. Nah, kebetulan di sini bukan hanya berdasarkan tarif, akan tetapi berdasarkan juga mitranya. Contoh, kelas anu si A itu supirnya siapa, uang yang sudah masuk berapa, dan yang sudah dibayarkan berapa. Karena memang itu masuk sistem, nanti ke sini kan masuk tagihan ya Pak, ketika memang belum dibayarkan per bulan berjalan ya Pak. Itu kira-kira bisa ya Pak diterapkan di sini. Terima kasih Pak. Baik. Untuk case seperti itu nanti kita coba gali lebih lanjut ya Pak, dalam artian
apakah memang case seperti ini ada di mayoritas atau seperti apa, seperti itu. Kalaupun memang belum ada, nanti kita coba coba diskusi lebih lanjut apakah memang ini butuh pengembangan khusus untuk tempat Bapak atau seperti apa, seperti itu. Jadi memang untuk aplikasi ini memang karena memang itu ya tadi disampaikan setiap tempat, setiap yayasan ataupun setiap sekolah itu berbeda-beda, makanya kita membuat aplikasi yang memang general terlebih dahulu seperti itu sebelum ke menghandle case khusus ya. Seperti itu Bapak Ibu.